Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Jepi Story. Alhamdulillah kemenangan yang kita tunggu-tunggu berhasil kita dapatkan di laga melawan Arab Saudi. Apa gua bilang? Kuncinya adalah totalitas. Ya, meskipun lawan kita Arab Saudi yang notabene langganan Piala Dunia, tetapi dengan bermain totalitas, ya, kita tidak memandang lawan kita siapa, kekuatannya seperti apa, levelnya seperti apa, mau di atas kita atau di bawah kita, tetapi dengan bermain totalitas, bermain mengeluarkan seluruh kemampuan, berhasil dijawab dengan kemenangan. Dan kemenangan ini menjadi modal penting untuk tim nasional Indonesia yang saat ini hasil di laga menang melawan Arab Saudi, kita saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara. Siapa yang akan menyangka kita akan berprestasi seperti ini? Ini adalah sebuah langkah yang sudah sangat luar biasa. Ya, kita pun diuntungkan sebenarnya dengan hasil-hasil tim lain, ya, di laga lain yang mana Australia pun melawan Bahrain itu tidak mendapatkan poin maksimal, tetapi hanya mendapatkan 1 poin. Artinya sekarang nih dari posisi kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu poinnya sama, yaitu 6. Ya, posisi runner up atau posisi kedua itu belum ada yang mengunci. Nah, artinya adalah kita punya peluang yang sangat besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Masya Allah. Ya, inilah indahnya kesabaran, inilah indahnya komitmen, kerja keras, ya, disiplin, hindari kesalahan. Akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan luar biasa, seluruh pemain tim nasional Indonesia sudah membuat bahagia dan tersenyum 350 juta orang Indonesia. Luar biasa. Ini yang jarang. Bahkan gua sendiri pun merasa iri sebetulnya dengan pemain tim nasional Indonesia gitu ya. Mereka sudah bisa membahagiakan semua orang. Apalagi kalau misalnya kita sampai lolos ke Piala Dunia 2026. Wah, itu adalah nikmat yang paling tidak bisa kita bayangkan akan seperti apa bahagianya gitu. Nah, seperti gua lanjutkan ya, agar tidak kemana-mana, silakan like dulu, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita bersilaturahmi dan berdiskusi seputar sepak bola di Indonesia ataupun di dunia. Oke, formasi yang diturunkan Sintayong kali ini lebih ya sesuai dengan apa yang kita inginkan sebenarnya ya. Yang mana 5-4-1 menurut gue itu adalah formasi yang sangat rasional untuk diterapkan melawan tim yang levelnya di atas kita, yaitu melawan Arab Saudi. 5-4-1 ada sedikit perubahan khususnya di belakang dengan cederanya ya Kevin Dix di laga terakhir melawan Jepang, maka ya posisi di belakang ditempati oleh Justin Hubner, Jai Idjes, Rizky Ridho. Nah, lalu dua pemain yang berperan sebagai wingback ya, yaitu Kelvin Verdong dan Sandy Walsh juga sudah memberikan kemampuan terbaiknya dan didukung oleh 4 pemain tengah, yaitu Marcelino, Ipar Jenner, Tom Hay ya, dan Ragnar. Lalu di depan menyisakan 1 pemain, yaitu Rafael Strijk. Dengan 5-4-1 ini sebenarnya kita mampu bisa bertahan dengan sangat begitu baik, meskipun tidak dalam kategori paling baik gitu ya, tidak, tetapi untuk berhasil mematahkan serangan-serangan Arab Saudi menurut gue ini sudah sangat efektif. Dan akhirnya Marcelino kembali turun ya menjadi starter setelah dalam beberapa laga terakhir Marcelino tempatnya digeser oleh pemain-pemain yang memang performanya lebih baik dari Marcelino, tetapi di laga ini Sintayong ya memberikan tugas khusus kepada Marcelino untuk berada di belakang dari Rafael Strijk. Dan hasilnya adalah nanti ya gua akan sampaikan. Untuk Arab Saudi mereka menggunakan formasi 4-1-4-1, jelas dengan formasi seperti ini mereka bermain ofensif, mereka menguasai bola ya, mereka bermain terbuka, dan dengan formasi seperti ini ya memang tidak salah juga gitu ya Saudi, karena sudah mengira gitu ya bahwa Indonesia akan bermain bertahan. Nah, di babak pertama kita berhasil membuat gebrakan-gebrakan seperti halnya di laga melawan Jepang ya. Cuma bedanya adalah di laga melawan Jepang kita tidak konsisten mendapatkan peluang, tetapi di laga melawan Arab Saudi kita konsisten sampai dengan menit akhir babak kedua. Nah, 10 menit, 15 menit, 20 menit pertama kita mendapatkan peluang. Ragnar ya, Rafael Strijk hampir saja mencetak gol kalau tembakannya akurat ya mengenai gawang, dan kalau ia juga tenang dalam eksekusi bola. Ragnar pun dapat peluang
sebenarnya di awal-awal menit babak pertama, tetapi sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan. Dan di laga ini kita berhasil menerapkan strategi counter attack, yang mana kita membiarkan ya pemain Arab Saudi dalam menginvasi lini pertahanan kita, tetapi yaitu kuncinya adalah hindari setiap kesalahan sekecil apapun. Ya kan ya, meskipun ada juga gitu ya yang memang ya gak perlu-perlu juga untuk dilanggar gitu ya. Meskipun ada ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting ketika kita melakukan pelanggaran pun memberikan peluang kepada lawan, kita harus fokus dalam mengantisipasinya. Dan gol pertama akhirnya gol yang ditunggu-tunggu, membangkitkan semangat, membangkitkan mental kita, itu dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Luar biasa ya. Gua sangat sebenarnya gue sudah memprediksi bahwa Marcelino akan mencetak gol, dan alhamdulillah prediksi gue benar. Marcelino mencetak gol hasil kerjasama dari sisi sebelah kiri bersama Ragnar Oratmangun. Ragnar memberikan umpan cutback kepada Marcelino, dan Marcelino dengan skill dan ketenangannya berhasil mengecoh pemain nomor 16 dari Saudi dan berhasil menendang bola dan menempatkan bola di jangkauan yang sangat jauh dari penjaga gawang Saudi Arabia. Ini yang kita tunggu-tunggu, adalah positioning yang tepat. Ya, Rafael Struijk terkunci posisinya, gak bisa berbuat apa-apa, tetapi masih ada Marcelino yang berdiri secara bebas. Ya, ini kita butuhkan. Ya, kombinasi permainan dan penempatan posisi yang seperti ini yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan ini semuanya konsisten ya. Mudah-mudahan semuanya berlanjut agar kita terus mendapatkan kemenangan. Nah, gol yang pertama membuat Saudi Arabia tertekan ya. Mereka tertekan oleh supporter tim nasional Indonesia dengan gemuruh dan atmosfer yang sangat luar biasa di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, ketambah lagi mereka kebobolan terlebih dahulu. Nah, ini membuat mereka down sebenarnya. Nah, tetapi memasuki babak kedua, nampaknya ada langkah strategis yang diambil oleh pelatih dari Arab Saudi dengan segera melakukan beberapa pergantian ya, yang jelas justru dengan tujuan untuk menambah daya gedor dan kreativitas di lini serang mereka. Nah, tetapi di awal-awal babak kedua, Sintayong lebih mempertahankan dulu skuad yang bermain di babak pertama. Nah, setelah memasuki menit 60, memasuki menit 70, akhirnya gol kedua yang ditunggu-tunggu lahir dari kaki Marcelino juga. Ini yang ditunggu-tunggu, Marcelino Ferdinand. Ya, pemain muda, masih sangat muda, bermain di klub yang memang sangat baik secara kualitas, berada di Eropa dan lain sebagainya. Ya, ia mampu menjawab semua kritikan-kritikan yang sempat dilayangkan kepada dirinya. Dan di laga ini Marcelino layak mendapatkan standing applause ya. Semua bangga sama Marcelino, semua cinta sama Marcelino. Terima kasih Marcelino, hormat dua tangan untuk Marcelino. Ya, kamu adalah pahlawan di laga melawan Arab Saudi kemarin. Nah, memasuki setelah tercipta 2 gol, nampaknya Arab Saudi semakin kena mental sebenarnya mereka. Tapi mereka masih berusaha fokus untuk bagaimana agar bisa mencetak gol. Setidaknya mencetak 1 gol, bahkan mendapatkan hasil seri. Nah, tetapi semua itu digagalkan oleh ya, kerja keras pemain kita, dan tentunya digagalkan oleh berbagai faktor yang ada di lapangan. Meskipun banyak sekali peluang-peluang berbahaya, tapi alhamdulillah ya Saudi Arabia tidak mampu mencetak gol dan akhirnya kita mampu memenangkan pertandingan. Nah, pesannya dari kemenangan ini adalah kita tetap rendah hati, kita tetap berlatih, kita tetap fokus ya, karena tujuan kita adalah lolos secara langsung. Kalau melihat situasi saat ini ya, karena lebar sekali, kita tinggal memanfaatkan di 4 pertandingan sisa melawan Cina, melawan Bahrain, melawan Australia, dan melawan Jepang. Oke, melawan Jepang jangan kita hitung. Berarti ada 3 laga yang harus kita menangkan. Melawan Bahrain, kita harus balas dendam kepada mereka. Melawan Cina apalagi, kita harus membalas kekalahan kita di Cina. Melawan Australia, ya meskipun kita agak sedikit harus bermain gitu ya di bawah tekanan supporter mereka, karena kita di laga melawan Australia harus bermain di kandang Australia, tetapi jangan menyurutkan fokus kita untuk mendapatkan kemenangan. Nah, jika dalam liga 3 laga melawan Cina, Bahrain, dan Australia kita berhasil menang, artinya kita dapat 9 poin ya dari 3 laga tersebut, ditambah 6 poin dengan sekarang, artinya kita sudah punya poin 15. Tinggal kita berdoa dan menunggu ya di laga melawan Jepang. Mudah-mudahan kita tidak kalah ya. Hasil seri pun itu sudah sangat luar biasa. Nah, itu
Ya, mudah-mudahan segala cita-cita kita tercapai dalam timnas kita langsung berjaya di 2026 di Piala Dunia. Dan terima kasih untuk Coach Sintayong ini ya, pembuktian dari Sintayong. Apa gua bilang, jangan ragu dengan Sintayong karena Sintayong ini punya 1101 cara gitu ya untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Jadi jangan lagi-lagi muncul Sintayong out. Kalian hanya bisa nyinyir. Ya, kita berjuang, mereka berjuang. Kita dukung dong. Jangan langsung kita membuat mereka merasa tidak nyaman. Ayolah, kita bekerja sama, kita dukung dengan positif, hindari narasi-narasi yang sangat memecah belah. Gua yakin Sintayong akan berhasil membuat tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Asalkan kita harus bersabar dan harus terus konsisten dalam mendukung tim nasional Indonesia secara positif. Dan itu yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Gua Cepi Story, salam sepak bola.